Anak siapa ini? Lucu banget, bukankah ini murid dari Master Yunhua? Jelek kayak bola mata. Aku bilang ya, jangan ganggu dia. Katanya dia adalah orang sial dari langit. Siapa yang sentuh? Pasti sial. Hah, apa itu nasib sial? Guru bilang, ini adalah nasib pembawa rezeki. Hanya orang yang tidak tahan dengan keberuntunganku yang akan sial. Hati-hati. Kamu cukup penyayang juga ya. Kalau Xiao Susu masih ada, harus diselamatkan. Katanya Taoist Yuhua sangat jago meramal. Hari ini sengaja datang untuk minta ramalan, untuk tahu di mana Xiao Susu sekarang. Kakak, hei. Kakak, ayah, apakah kamu datang menjemput Yang pulang? Saya datang mencari Master Yunhua, Pendeta Yunhua. Dia adalah guruku. Dia keluar pagi ini. Lalu kapan dia akan kembali? Sepertinya dia bilang hari ini ada jodohku. Menunggu jodoh itu membawa dia pulang. Baru dia akan kembali. Hehe, aku tidak akan memberitahu kakak ini. Karena aku sangat bisa makan. Guru malah ingin mengusirku. Kakak Matahari, bolehkah aku pulang bersamamu? Lepaskan aku tidak akan membawamu pulang. Kakak, apakah kamu tidak suka Yang? Yang sangat penurut kok, berani tidur sendiri. Bahkan bisa memakai baju sendiri. Guru bilang aku punya rezeki dari lahir. Aku akan membawa banyak sekali uang untuk kakak. Lepaskan. Oh, tapi Samuel kamu dorong lenganku untuk menunjukkan apa yang aku pikirkan. Aku ngomong apa sih? Jangan sampai membuat anak-anak menangis. Apakah kamu namanya Yang? Dia tidak mau ikut denganmu. Kalau begitu, kamu mau ikut kakak, benarkah? Baiklah. Yang, kamu pergi bereskan barang dulu. Nanti kakak akan menunggu di sini, ya? Kenapa kamu begitu galak? Lupa nggak apa kata Master Yunhua tentang kita? Dia nggak mungkin adalah Xiao Susu. Xiao Susu punya bekas luka di lehernya. Dia pasti. Master Yunhua nggak mungkin mengundang kita masuk tanpa alasan buat bawa barang. Kalau dia bukan nenek moyang. Ya sudahlah, aku bawa dia pulang jadi adik perempuan. Terserah kamu. Hei, tunggu dulu. Ini rambut gadis itu. Bawa untuk dianalisis dan buat DNA. Sudah bertahun-tahun. Tidak tahu sudah berapa kali dibandingkan. Tidak pernah ada yang cocok. Limo, aku tidak merasa kali ini ada yang berbeda. Kakak. Kakak tampan, kakak. Aku sudah siap, ayo kita pergi. Ayo, kakak, peluk aku. Kakak, aku lebih baik jalan sendiri saja. Barang bawaanku terlalu banyak. Dengan satu tangan, kakak bisa bawa 100 barang seperti ini. Kenapa ini terlalu berlebihan? Barang anak kecil Limo bisa sebanyak apa sih? Kalau bohong bilang saja, aku tidak akan jijik kok. Kakak, coba coba saja. Kalau kamu bisa mengangkat sedikit saja, aku akan memanggilmu ayah seumur hidup. Kamu bilang apa? Biarkan. Ayo, Aduh. Kakak Matahari, tak apa-apa, aku tetap akan urus sendiri. Ayo pergi. Tuan muda, istri kecilnya baru saja pingsan. Ayo, lihat. Masih diam saja. Pergi ke rumah sakit. Pergi. Siapa anak itu? Kamu tanya apa ke nyonya? Kakak, jangan usil. Nenek ini tiba-tiba mengalami serangan jantung. Kalau tidak segera minum obat, akan terjadi sesuatu. Ya, jangan buat keributan. Jangan di sini. Dan kamu, aku sudah bilang jangan sembarangan berbaik hati.
Kalau nenek terjadi apa-apa hari ini, sayang, kamu sudah sadar. Kondisi tubuh Nyonya tua sangat aneh. Jauh lebih baik daripada pemeriksaan terakhir. Apakah dia minum obat? Sepertinya tidak. Nyonya tua baru-baru ini tidak minum apa-apa. Dia tadi memberi nenek pil kecil berwarna hitam. Nenek langsung sadar. Oh, saya ingat saat itu dia sedang sakit. Siapa yang memberinya pil kecil itu? Ah, jantung saya sekarang sama sekali tidak terasa sakit. Ternyata kamu ya. Cepat, datang sini. Anak, sini. Sayang. Tuan, kamu benar-benar menyelamatkan nenek, ya? Hahaha. Nenek, Yang lapar. Yang dan kakak Suchen, ayo makan. Mau makan apa saja, cepatlah. Baik, baik, baik. Kamu makan begitu banyak. Nenek bilang makan apa saja boleh. Kalau kakak yang cantik merasa aku makan terlalu banyak. Kalau begitu aku tidak mau makan lagi. Kakak yang cantik, jangan tinggalkan aku. Aku tidak melarangmu makan. Aku takut kamu makan terlalu banyak dan kekenyangan. Gadis kecil ini makannya cukup banyak ya. Permisi, bagaimana cara membayar di sini? Sudah selesai bayar. Oke. Kartu saya hilang. Bayar pakai ponsel. Ponsel. Jangan pakai cara itu. Datang buat rusuh dan makan gratis ya. Bukan. Bos, saya benar-benar dicuri. Lihat. Bos, gimana kalau kita pulang dulu ambil uang, lalu kembali untuk bayar. Makan sebanyak ini mau kabur. Pergi cuci piring saja. Su Yang, aku benar-benar berhutang budi padamu di kehidupan sebelumnya. Semangat, kakak Taiyang. Semangat, kakak Taiyang. Makan nasi putih tanpa bayar tapi akan kena teguran Inggris. Loh. Aku juga gak punya tempat tinggal. Bahkan tidak punya uang untuk makan. Su Yang. Suchen menyuruhmu mengajak Yang makan. Kenapa jadi seperti ini? Kamu tahu dia bisa makan sebanyak apa? Aku kehilangan ponsel dan dompetku. Bosnya juga keras kepala tidak membiarkanku telepon. Dia memaksa kami berdua mencuci piring. Mereka berdua membuatku mencuci 1000 piring baru aku bisa pergi. Hahaha. Nanyang nanti akan bersama nenek. Nenek punya uang. Adik kecil hari ini apa obat yang diberikan kepada nyonya? Sangat efektif, bisa jual 1 potong padaku. Seharusnya bisa. Tapi mungkin agak mahal. Sudah dimulai? Sudah dimulai. Dia si kecil penipu memang kembali mulai menipu uang. Memang ada cara untuk mendapatkan dana. Tapi belum tentu cukup. Adik kecil, kamu, tentukan harga saja. Ini dibuat dari rumput Dragon Hua. Sangat berharga. Waktu itu aku dan guru mencari di gunung cukup lama baru menemukan. Rumput Long Hua. Paling tidak harus 6. 300.000. 3 yuan. Hahaha. 3 yuan bisa membeli 1 susu et kalsium. Paman, berikan aku 3 yuan. Aku akan memberikannya padamu. Baik. Lebih dari 1000 tahun baru tumbuh beberapa rumput Long Hua ini. Bisa dibuat pil Long Hua baru lagi. Kalau Xiao Susu masih ada, pasti sudah sebesar ini. Oh Yang, kamu bisa jadi cucu perempuan nenek. Ya, nenek akan baik padamu. Wanita ini berwajah lembut dan ramah. Wajahnya sangat baik. Sekilas terlihat orang baik. Aku bersedia. Tapi kakak penipu ini kurang setuju. Lagi pula aku dibawa pulang oleh kakak ini. Aku juga bisa melihat siapa yang disukai Yang. Dan lagi, kamu adalah penyelamat nenekku. Nenekku sedang membalas budi padamu. Haha, oh. Lihat ini untukmu. Terima kasih, nenek. Hehe, nenek. Ini adalah jimat leluhur keluarga kita. Bagaimana kamu bisa sembarangan memberikannya kepada orang lain? Nahaha, cantikan. Nenek, ini terlalu mahal. Mending tidak usah saja. Kalau kamu benar-benar ingin baik pada Yang, cukup buat Yang makan sampai kenyang saja.
Oh, anak malang. Bahkan tidak cukup makan. Nanti Yang akan tinggal bersama nenek. Mau makan apa saja makan saja. Siapa yang mau membuat dia kenyang? Bangkrut 3 bulan. Aku juga suka kamu. Tapi ada satu hal. Ada apa? Sayang, Yang memang sangat bisa makan. Dan guru bilang aku punya rejeki nomplok sejak lahir. Mendatangkan terlalu banyak rejeki. Kalau tidak bisa menahannya, akan jadi malapetaka. Aku tidak ingin menyakiti nenek dan kakak tampan. Kalau tidak ada uang, lebih baik tidak usah. Benarkah? Kami tidak butuh kamu. Kalau begitu, kamu mau bagaimana? Yang bisa meramal. Kalau terpaksa, Yang akan jadi pengemis. Pokoknya kamu gak akan kelaparan kok. Aduh, ayah yang baik jangan ngomong begitu ya. Nanti tinggal sama nenek. Nenek punya banyak uang. Bisa makan kenapa enggak? Lagi pula kakak Suceng ini kuat nasibnya. Loh. Gak bakal bisa ngalahin si bocah kecil yang hoki ini. Benarkah nenek tidak akan membenciku? Oh, bagaimana mungkin? Manis ya. Kalau kamu bisa menghabiskan semua uang keluarga Su. Itu malah bagus. Nenek ya. Nenek memang suka gadis kecil yang bisa makan dan boros. Nenek. Hahaha, nenek masakannya enak sekali. Siapa si kucing kecil yang pengen coba? Nenek, Yang lapar lagi. Ayo pulang, nenek mau masakan untuk Yang sayang. Hahaha. Hahaha. Kata apa? Bajingan mencuri adikku. Oh, kaget banget aku. Wah, hebat sekali. Oh, ayo, nenek beri kamu satu yang enak. Ayo makan, ya. Cari satu lagi buat Yang. Yang, enak enggak? Enak banget. Kalau enak, makan lebih banyak aja. Jangan buru-buru ya. Ini semua buat Yang kita. Hahaha. Mama, nak, kamu mau punya anak perempuan gak? Asalkan kamu buka mulut. Aku sebentar lagi akan mengantarkan putri ke sana. Mama sedang dalam perjalanan ke rapat. Jangan bercanda ya. Anak yang membosankan, cucu yang membosankan, bahkan jari-jari Yang kita pun lebih baik. Nenek menyusu, nenek tidak mau. Makanlah, Ang. Yang. Nanti ya. Kalau sudah kenyang, ikut nenek cari ayah ya. Ayah, aku tidak mau domba. Aku cuma mau nenek, dan kakak laki-laki. Ayah sangat kaya. Gak kayak nenek, aku lebih kaya banget. Ayah masakannya enak banget. Enak banget, ayah. Hahaha. Gelato kecil. Cuma tahu makan, hahaha. Ayah itu. Ayah itu. Ayah. Kenapa baru pulang sekarang? Yayang sudah tidur cukup lama. Hei, nak. Mau punya anak perempuan tidak? Ayo, kalau kamu mau bicara. Nanti aku akan kirimkan anak perempuan itu ke rumahmu. Mama, kamu benar-benar bertingkah. Aku tahu kamu suka memanggil kakak ipar. Tapi kamu juga tidak bisa sembarangan membawa anak dan memanggilku ayah. HMPH, kalau bukan karena Yang, nyawaku yang sudah tua ini, hari ini sudah berakhir. Pokoknya kamu harus mengaku juga. Tidak mau mengakui pun harus mengakui. Kalau begitu, Anda suka dia. Biarkan dia tinggal di samping Anda menemani. Boleh. Kalau begitu, kenapa Anda mengirimnya ke tempat saya? Ya ampun, saya tidur nyenyak. Dia tidur denganmu bukankah seharusnya begitu? Aduh, kamar belum beres. Terlalu kotor, lagi pula. Aku juga nggak tenang kalau dia tidur sendirian. Jaga yang baik-baik ya. Kalau enggak, lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu. Temani Yang ya. Aku duluan tidur ya. Aduh. Papa, jangan panggil aku papa.
Kalau bukan papa, panggil apa dong? Panggil aku paman. Iya, paman, aku lapar. Kamu mau makan apa? Paman, kamu benar-benar bisa masak, ya? Iya, iya. Aromanya sangat sedap. Jangan panggil aku paman ayah. Itu paman ayah. Sudah, jangan dipanggil lagi. Sudah. Tidak benar, paman. Itu. Jelas itu beras fugui. Kenapa dahi ada noda hitam? Akhir-akhir ini tidak tahu kenapa. Selalu sial. Selalu terluka. Tapi menurut ramalan seharusnya tidak seperti ini. Apa mungkin ada yang menjebak? Cepat makan. Aku sudah sangat mengantuk. Akhirnya kenyang juga. Ibu, apakah kamu membawa uang ini ke rumah? Cepat tidur. Besok pagi aku harus bangun sangat pagi. Jangan bikin onar ya, paman dan ayah. Yang sangat penurut. Kalau paman dan ayah mau cerita sebelum tidur. Nak, kamu berasal dari mana? Aku ingin tahu. Anak yang begitu merepotkan ini sebenarnya siapa yang membesarkannya? Aku anak yatim. Sejak kecil Taoist Tianhua yang menemukan dan membawaku pulang. Baiklah, kasihan sekali ya. Kamu mau dengar apa? Paman akan ceritakan. Aku mau dengar tentang Yijing. Nak, bagaimana kalau kamu kembali ke kuil saja? Sepertinya tebakan aku tidak salah. Memang ada orang di sana. Yo, lihat. Aduh, kamu anak durhaka. Aku akan memukulmu sampai mati, ibumu. Sungguh bukan aku. Masih bilang bukan kamu. Cucu perempuan sulungku yang baik. Setelah semalam di tempatmu jadi seperti ini. Masih bilang bukan kamu. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku sedang tidur. Dia bukan pintar. Akhirnya kenyang. Anak yang sangat malang. Tidak tahu sudah berapa lama lapar. Makan sampai sangat lahap. Benar, aku tidak menyangka pendeta Yunhua adalah orang seperti itu. Nenek. Yang, kamu sudah sadar. Tidak ada yang tidak nyaman. Katakan pada nenek. Aku baik-baik saja. Pasti karena makan terlalu banyak. Sayang, nanti makanan di rumah kita pasti cukup. Pasti tidak akan membiarkan Yang kelaparan lagi. Ya, mengerti, nenek. Tapi sepertinya aku lapar lagi. Ini memang anak yang paling banyak makan yang pernah aku lihat. Ai, kalau dia muntah darah hari ini, jangan-jangan karena makan terlalu banyak ya. Anak ini memang sangat lahap makan. Tapi ini kelihatannya tidak ada masalah apa-apa kok. Lihatlah, perutnya juga tidak berdarah. Lalu mengapa dia muntah darah? Aku juga tidak tahu. Aneh sekali. Coba kamu lihat, semuanya tampak normal. Tapi kenapa dia bisa muntah darah? Kalau dia mengalami hal ini lagi, langsung bawa ke rumah sakit. Sekarang sepertinya tidak ada masalah apapun. Ayah, ngapain? Aku mau pergi kerja. Boleh aku ikut? Jangan bikin onar, pergi cari temanmu saja. Aduh, dada tiba-tiba sakit sekali. Sudah selesai. Ayo ke rumah sakit, hehe. Paman, kalau kamu peluk aku nggak sakit lagi. Bawa aku ke tempat kerja, ya. Kamu janji nggak akan nakal. Tolonglah, ya. Kalau mau, aku juga bisa ikut. Tapi jangan teriak-teriak, ya. Cuma panggil aku paman, cukup. Baiklah, paman.
Kenapa Peppa lebih kuat dari kemarin? Sepertinya tebakan saya benar. Ada seseorang di perusahaan yang menyerang Paman. Yoyo. Kenapa kamu terus menatap Paman? Apakah ada sesuatu di wajah Paman? Tidak, aku cuma ingin bertanya pada Paman. Apakah kamu baru-baru ini mengalami hal aneh? Kamu sendiri sedang sakit, tapi masih khawatir tentang Paman. Tidak ada hal aneh yang terjadi pada Paman. Misalnya saja sedang sial. Segala sesuatu tidak berjalan lancar. Sering bermimpi buruk di malam hari. Kalau kamu bilang begitu, keren juga. Mungkin karena kamu yang nakal kayak kamu ini. Pengaruh keberuntunganku jadi terganggu. Bukan aku loh. Ya, kamu kan. Kalau nggak mau pergi, jangan kembali. Ngapain, Bu? Kamu nggak tahu kan? Pria dan wanita nggak boleh berdekatan. Yao Yao tidak sopan. Bagaimana bisa bicara seperti itu sama tante? Tante, siapa kamu? Kamu berani memanggilku tante, Bapak. Tante ini sangat galak. Yao Yao takut. Ayah. Pak Su, putrimu sudah ditemukan kembali. Jangan main-main, bersiaplah untuk rapat. Bukankah sudah sepakat memanggil Paman? Kamu tadi terus-terusan memanggil Papa, 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 Papa. Pelan-pelan saja, wahai cucu kecilku. Yao Yao, dengarkan baik-baik. Jangan lari-lari, kalau butuh apa-apa panggil saja tante ini untuk membantu. Sekretaris Luo, terima kasih sudah repot-repot menjaga anak-anak. Auntie, aku lapar. Ngomong apa sebenarnya hubunganmu dengan Pak Su? Apa ayah tidak memberitahumu? Kamu cuma sekretaris. Tidak memberitahu juga wajar. Ayah tidak akan memberitahumu semua hal. HMPH, penuh kotoran dalam tubuh. Mereka semua bukan orang baik. Masih mau bermimpi jadi ibuku. Su Yao Yao. Du Yao Yao, ini yang kamu sebut patuh. Anak ini. Bukankah aku cuma turun ke bawah beli sesuatu untukmu? Kenapa kamu bikin ruangan ini berantakan banget? Anak ini terlalu tidak mengerti diri sendiri. Sekretaris Luo, terima kasih sudah membantunya membersihkan tempat ini. Cepat sedikit ya. Nanti kalau Pak Su pulang dan melihat kamu belum selesai. Pasti dia tidak akan mau kamu lagi. HMPH. Tidak bisa, aku benar-benar lapar. Ayah juga tidak ada. Wanita jahat ini juga tidak membiarkanku keluar. Aku harus mencari cara. Tante, apa yang ada di tanganmu? Tante, ada sesuatu yang hitam dan menakutkan di tanganmu. Tidak ada apa-apa juga. Hei, ya. Ini yang kamu bilang akan mendengarkan aku. Kantor jadi berantakan karena kamu. Hanya Bu Luo. Semua sampai menangis ketakutan karena kamu. Pak Su. Saya korupsi. Bukankah saya sudah bilang agar kamu jaga dia dengan baik? Sekarang saya akan pergi membelikan dia makanan. Hei. Papa, aku benar-benar menemukan sebuah rahasia besar. Nih, kamu dengarkan dulu. Main sendiri saja. Oke, aku sekarang memang agak sibuk. Papa, ini dia penyebab keberuntunganmu yang sebenarnya. Ini apa sih? Salah. Ini adalah tanggal lahir dan waktu kelahiran aku. Rambut kuku ini menjadi milikmu. Bagaimana ini bisa terjadi di kantor saya? Emerson,
Saya membeli makanan. Apa yang kamu lihat? Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, kenapa tasmu di sini? Apa yang dia gugup? Tidak mungkin apa yang dikatakan anak itu benar. Yao Yao tidak sopan. Minta maaf pada tante. Maaf, tante tidak beradab. Kamu lebih baik urus saja anak ini. Kamu keluar dulu saja. Tidak perlu khawatir soal anak itu lagi. Apakah aku sudah gila? Sungguh percaya pada ucapan seorang anak. Kalau begitu ini apa? Paman benar-benar menipu diri sendiri. Sepertinya benar-benar merasa lebih ringan di tubuh. Ayah, barang seperti ini kalau dipakai padamu akan membuatmu jatuh cinta pada orang lain. Tapi kalau keberuntunganmu terlalu bagus, maka tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Ah, Paman, ayah memberimu ini. Ini apa? Ini adalah alat untuk mengembalikan keberuntungan yang hilang dari kamu. Paman, ayah, jangan pernah lepas ini ya. Kamu jangan pernah lepas ini ya. Baiklah, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku akan pergi sibuk dulu. Jadi kali ini, pelanggan, kalian harus menangkap dia. Kenapa billboard ini bisa jatuh begitu saja? Hampir menimpa orang. Ini adalah Presiden Grup Su. Kalau sampai kena, tidak mati, paling setengah lumpuh. Ini bukan tulisan kosong sembarangan. Yang tadi kena lempar itu saya. Pak Su, maafkan saya. Ini kelalaian saya. Papan iklan ini baru dipasang beberapa hari lalu. Seharusnya tidak jatuh, seharusnya tidak. Baiklah, selidiki apa yang sedang dilakukan Luoshan akhir-akhir ini. Kalau perlu, rinciannya bagaimana? Aduh, bro. Kamu bilang ada cara agar Susi jatuh cinta padaku. Kan, sudah berapa lama berlalu? Kenapa belum ada kabar apa-apa? Diam saja. Keberuntungan Susi sekarang makin buruk, ya. Kamu sudah menyedot keberuntungan Susi. Sampai benar-benar habis. Susi secara alami akan jatuh cinta padamu. Hahaha. Barang ini sudah tidak berguna lagi. Yang di dekatmu, Susi, sudah ditemukan orang. Tidak benar. Aku ingat aku meletakkannya di sini. Sekretaris Li. Sekretaris Luo. Ini apa, Tuan Su? Saya lihat kantor Anda agak berantakan, jadi saya datang membantu membereskan. Kalau tidak ada apa-apa, saya dulu pergi ya. Sekretaris, Tuan Su. Saya sudah menyelidiki Sekretaris Luo 2 hari ini, tidak ada yang aneh. Tapi tadi dia sedang membongkar-bongkar di kantor Anda. Sepertinya sedang mencari sesuatu, lihat ini. Roshan itu adalah mata-mata yang dikirim oleh perusahaan lawan. Kalau begitu, kita lapor polisi saja. Tidak apa-apa, jangan sembarangan bicara soal ini. Aduh, kakak, bagaimana ini? Kak, tas kain itu benar-benar hilang. Mungkinkah pengawal Su yang membawanya pergi? Tidak mungkin. Lagi-lagi gadis kecil yang menyebalkan. Gadis kecil itu tidak hanya menakut-nakuti aku dengan hal-hal aneh, tapi juga membuat kantor berantakan. Pasti dia. Gadis kecil. Gadis kecil seperti apa? Hanya seorang gadis kecil berumur 7-8 tahun. Namanya Yayang. Tidak tahu apa hubungan dia dengan Suluo. Selalu memanggilnya ayah. 7 tahun lalu aku sudah tahu dia itu tajam dan kasar. Lalu aku membawanya pergi dari keluarga Su. Tapi tidak disangka di tengah jalan bertemu dengan pendeta Longhua. Orang bajingan itu. Terpaksa. Aku membiarkannya jatuh ke jurang. Tidak menyangka selama bertahun-tahun dia masih hidup. Aduh, kakak,
Bagaimana ini? Dia merusak pekerjaanku. Cepat bantu aku mengatasinya. Haha, tenang saja. Aku pasti akan membantumu menghilangkannya. Nenek, tante, benar-benar suka sama ayah. Tapi leher depannya cekung. Kedua pipinya terlihat jelas bukan wajah yang baik. Membawa sial bagi suami. Asalkan aku, kambing cantik, tidak suka. Ayah tidak boleh menikahinya. Jadi aku memberikan alat sihirku kepada ayah. Kali ini biar dia tidak sial lagi. Alat sihir apa itu? Wajah yang aneh. Deng 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 deng. Ini dia. Ini adalah alat sihir yang hahaha. Iya, nenek akan lebih beruntung membawa ini. Baiklah nenek. Pasti dibawa dekat-dekat ya hahaha. Nenek Linmo, ada di rumah. Pagi tadi Chen bilang mau keluar mengurus sesuatu. Dia langsung pergi. Apakah mereka berdua bersama? Jangan sebut itu. Tadi malam saat keluar tengah malam bilang mau cari Su Chen main. Sampai sekarang belum pulang. Telepon tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Sabar dulu, jangan panik. Mungkin aku bisa telepon dulu. Mereka benar-benar bersama ya. Nomor yang kamu hubungi sedang mati. Aduh, kakak ini adikmu ya? Ini. Saya cucu nenek. Aku baru saja meramal. Sekarang sangat berbahaya. Tidak baik, paling banyak hanya tersisa 3 jam. Kalau begitu, itu akan berakhir buruk. Yang, jangan berbuat onar. Nanti setelah menemukan kakak Linmu, aku akan bermain denganmu lagi. Kalau begitu, nenek, kamu lihat, dari kakak ini jelas ada aura hitam keluar. Terlihat jelas ada hal buruk yang akan terjadi. Yang, ada apa sayang? Dia buruk padaku, aku baik, kamu harus bantu aku hapus dia. Hahaha. Tenang saja, aku pasti akan bantu hapus dia. Ada orang mau menyakitiku. Sepertinya hilangnya Dimo kakak berhubungan dengan aku. Kamu takut apa sih? Meski Xiao Yang bukan lagi anggota keluarga San, tapi nenekmu sudah menganggapnya sebagai cucu perempuan. Kenapa kamu tidak mau menerima itu? Kamu tidak mengerti. Bagaimanapun juga dia tetap adik perempuan. Ayo jangan takut, ada apa? Ayo, tunjukkan padaku. Hei. Oh. Su Chen, jangan tertawa. Su Chen. Menebang rumput harus sampai ke akar-akarnya. Kalau begitu membunuhmu juga hal yang mudah. HMPH. Su Chen, kamu duluan. Kamu. HMPH. Nasib baik yang seharusnya datang malah terlahir di keluarga Su. Jadi jangan salahkan aku. Kalian semua yang menyebabkan kematian. Kenapa kamu sekarang juga bermain-main dengan anak kecil? Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya, tapi sampai sekarang belum menemukannya. 2 orang ini seperti mengobati penyakit mati dengan cara mengobati hidup. Kakak Ling Cheng, tanggal lahirmu sepertinya bertentangan dengan kakak Lemon. Kamu tahu nggak? Nggak tahu? Ya sudah. Ulang tahunmu seharusnya tanggal 1 bulan 5 tahun Win. Benar nggak? Nggak. Xiao Cheng, sepertinya kamu ulang tahun tanggal 24 Juni 1998, kan? Aku ngomongnya kalender lunar, loh. Kayaknya memang benar ya. Ulang tahunmu tidak baik. Energi membunuh yang kuat akan merugikan orang di sekitarmu. Tepat di sini. Cepat pergi. Aduh, anak ini juga tidak ada luka di tubuhnya. Kenapa dia tidak juga sadar? Mari kita lapor polisi. Kalau sampai kita yang disalahkan, bagaimana? Hei, Chen mengalami kecelakaan. Kalian cepat datang, cepat. Bagaimana kondisi penyakit Su Chen? Kondisi Su Chen tidak terlalu baik. Sepertinya akibat kecelakaan mobil. Otaknya mengalami benturan. Apakah dia bisa sadar kembali? Belum pasti. Lalu, adikku bagaimana? Dokter juga kecelakaan mobil.
Ya, bukan begitu, otaknya tidak terkena benturan. Tapi aneh sekali. Otaknya masuk ke dalam keadaan yang sangat aneh. Keadaan ini biasanya kita sebut sebagai orang yang koma. Saya pilih ini. Kamu sedang melakukan apa? Apa yang sedang terjadi ini? Yanyang, sebenarnya apa yang terjadi? Iya kan? Itu karena ada orang jahat. Menempelkan jimat penangkal roh pada kakak Suzuki. Kakak Rakchon sekarang kehilangan 3 roh dan 4 jiwa. Tentunya dia akan menjadi bodoh. Yanyang, bisakah kamu menyelamatkan kakak? Nenek. Jangan lupa. Tanpa yang kalian tidak akan bisa menemukan mereka berdua. Ini Ming Cheng. Kakak, tolong ambilkan tasku. Apa sih yang kamu taruh di dalam sini? Berat sekali. Maaf ya kakak. Aku lupa kalian tidak bisa mengayuhnya. Tianling, Diling, guru dan aku satu. Suchen di mana? Suchen ada di sini. Dokter bilang dia sementara belum bisa bangun. Yang, kamu yang menyelamatkan kakak. Ini adalah jimat leluhur kakak. Dengar-dengar nilainya sangat tinggi. Kamu menyelamatkan kakak. Kakak memberikannya padamu. Ini adalah giok hetian. Sangat berharga. Kakak Yang tidak bisa menerimanya. Jadi kamu saja yang pegang. Kamu menyelamatkan nyawanya. Itu lebih penting dari apapun. Ah. Kakak, aku kira aku tidak akan melihatmu lagi. Aku akan menghitung sampai 3 ya. 3, 2, 1, aduh. Pusing. Ayo. Cepat datang tekan. Oh ah. Ayah. Kepalaku sakit. Ayah, aku tertular dari kakak Lemon. Ayah, tolong pijatkan aku. Baiklah. Pak Su. Maaf, Sekretaris Luo. Belakangan ini ada masalah di rumah. Baru saja aku tidak sengaja mendorongmu. Tidak apa-apa, Sersu. Aku juga dengar tentang Xiao Chen. Aku kenal seorang ahli ramalan yang sangat akurat. Bagaimana kalau dia ramal untukmu? Tentang apa yang sebenarnya terjadi? Master, di rumahmu terjadi hal seperti ini. Kemungkinan besar dia menabrak sesuatu. Lebih baik kita hitung-hitung dulu. Perhitungan nasib. Master, ini adalah salah satu teman saya. Beliau akhir-akhir ini menghadapi masalah di rumah. Anda bisa tolong lihatkan. Apakah dia menabrak sesuatu? Kalau ini, pria ini tidak bisa dilihat, ya. Kenapa tidak bisa ditonton? Beberapa hal bukan sesuatu yang bisa aku selesaikan sendiri. Tuan ini sebaiknya cari orang yang lebih ahli saja. Guru. Uang bukan masalah. Tolong katakan dengan jelas. Kalau begitu. Keluargamu akhir-akhir ini. Apakah kamu memasuki seseorang yang aneh? Dan itu seorang gadis. Iya, Master. Gadis itu sangat imut. Konyol. Gadis itu adalah reinkarnasi bintang kesepian dunia. Siapapun yang bertemu dia sial. Kalian berani membawanya pulang. Sungguh? Ya ampun. Anak itu sendirian, sangat kasihan. Kenapa aku harus jadi bintang sial? HMPH? Kata baik susah dipercaya. Sialan hantu. Kalau kalian tidak percaya, lihat sendiri saja. Batu, gunting, kertas. Gunting, batu, kertas. Hehe, sud batu gunting kertas. Yao. Segera datang. Itu kakakmu, kan? Iya, dia memberiku hadiah yang sangat berharga. Aku juga ingin memberinya sesuatu. Menurutmu, apa yang sebaiknya aku berikan? Kalau begitu, berikan saja permen Kiki padanya. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak suka makan permen Kiki. Kalau begitu, berikan dia susu kalsium ed. Aku paling suka minum susu kalsium ed. Hei, baiklah. Aku juga suka minum susu kalsium ed.
Aku akan segera pergi membelinya. Tante, apakah di sini ada susu et kalsium seharga 1 yuan? Ini anak siapa ya? Kok datang sendiri? Di sini ada susu et kalsium. Tapi harganya 2 yuan per botol? Ya, tapi aku cuma punya 1 yuan. Lucu sekali. Kamu beli untuk diri sendiri. Kakak sakit. Aku ingin membelikan kakak. Begitu pengertian. Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, Bu. Kalau aku sudah punya uang, aku akan membayarmu. Ini adalah kertas jimat keberuntungan. Tempelkan di toko, maka akan mendatangkan keberuntungan. Aduh. UPS Ops. Yang. Ibu, apa yang terjadi? Aku terkejut sampai hampir pingsan saat menerima telepon. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya karena aku, tubuhku sudah tua, jalan tidak hati-hati. Menabrak yang kita. Lihatlah, aduh. Nenek, aku yang salah. Tak sengaja menabrakmu. Aku beri nenek susu kalsium ya. Nenek, jangan marah lagi sama aku. Aduh, baiklah. Nenek, minum susu ya. Kakak Lemon, terima kasih atas hadiah yang kamu berikan padaku. Ini adalah hadiah dari aku untukmu. Haha, aku juga punya lagi. Kalau begitu, terima kasih ya sayang. Ayah, terima kasih sudah membuatkan aku sarapan. Kerja juga capek ya. Ini susu kalsium favoritmu. Terima kasih. Bagaimana mungkin anak ini? Benar-benar bintang keberuntungan yang sial. Tapi setelah dia datang, aku terus terbenam dan malah mengalami kecelakaan. Bahkan ibuku pun terluka. Xiao Su, putriku, di mana sebenarnya kamu? Laporanku sudah selesai. Terima kasih semuanya. Bos Su, saya sudah selesai berbicara. Kamu lihat ada pertanyaan lain tidak? Oh baiklah. Mari kita akhiri pertemuan dulu. Bosu, apakah Anda sedang tidak enak hati? Saya lihat kondisi Anda agak kurang baik. Mungkin saja karena saya akhir-akhir ini terlalu lelah. Pak Su, saya kembali menemui ahli yang sama waktu itu. Dan menanyakan tentang Anda. Dia bilang mungkin dia salah lihat. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Jadi itu artinya. Yang mungkin bukan bintang kesepian di langit, ya. Tapi ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan atau tidak. Kamu bilang aku curiga. Ada orang yang tahu bahwa kamu sangat ingin mencari anak perempuan. Makanya sengaja mengirimkan seorang anak ke sini. Mungkin kamu bisa periksa. Apakah anak ini benar-benar anak perempuanmu? Kalau tidak ada hubungan darah. Mengembalikannya lebih awal mungkin adalah keputusan yang tepat. Ya, rambutmu kelihatan agak berantakan. Aku bantu sisirkan rambutmu ya. Baiklah. Ini pertama kalinya ayah menyisir rambut Yang. Sangat bahagia. Sudah selesai. Ayo tunjukkan ke nenek, bagus nggak? Yao, jangan marah aku. Kalau kamu memang bukan Xiao Yase. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Terima kasih ya, Pak Polisi. Semoga hari ini hasil tes DNA bisa keluar. Ini kepang yang ayah buatkan untukku. Cantik, kan? Jangan dulu bercanda dengan anak kecil itu. Ayah, sekarang aku sudah punya ayah. Aku sudah punya nenek. Aku adalah orang paling bahagia di dunia. Apakah penting? Apakah yang benar-benar Little Pig? Apakah itu benar-benar penting? Dia akhirnya punya sebuah keluarga. Tapi kamu mau mengusirnya. Shen Shou,
Kamu benar-benar manusia berhati dingin. Tapi anak ini benar-benar baik hati. Lihatlah sejak dia datang. Berapa banyak orang di rumahmu. Kalau tidak mengusir dia, keluarga kalian semua akan kena musibah. Nenek, lihatlah jalinan rambut ayah yang dibuatnya, sampai sekarang belum lepas. Aduh, di mana tidak lepas? Ya, tidak bisa bertemu orang sama sekali. Belum sama sekali. Aku mau tetap menyimpannya. Biarkan semua orang lihat seberapa hebat ayahku. Hahaha. Yau, ayah akan menyisir rambutmu lagi. Oke, baik. Pergi saja. Hei, Guru Sakura. Saya dari klub vegetarian. Bolehkah saya mengantar anak ini pulang? Mungkin saya tidak bisa mengadopsinya lagi. Yang. Sepertinya Yang benar-benar diambil oleh keluarga Su. Yang, dibawa pergi saja sudah cukup. Obat naga bungaku juga hilang entah kemana. Tidak boleh, cepat bawa Yang kembali. Baik. Master Yang Yunhua menyuruhku menjemputmu. Tidak mau, ayah, nenek, kakak. Bukankah aku sudah bilang kamu tidak tahu takdirmu sendiri? Selain di kuil tahu, di mana lagi tempat yang bisa menekanmu? Cepat kembali ke sana. Disinilah rumahku. Yang, jangan pergi. Ayah, tolong aku. Itu karena Pak Su menelepon kami untuk menjemputmu pulang. Ayo pergi, kamu mencuri pil Longhua dari Master Yunhua. Aku hampir marah sekali. Papa? Kamu benar-benar tidak mau lagi sama Yang. Kalau begitu, aku juga akan pergi ke warung kecil di depan pintu. Tolong ingat untuk membayar dia kembali. Aku hanya ingin agar semuanya bisa aman dan selamat. Setelah dia pergi. Semoga tidak ada lagi kejadian aneh di rumah. Xiao Zuo, Papa hanya punya kamu satu-satunya putri. Aduh, nenek moyang. Kamu bisa jalan lebih cepat nggak? Kakak guru, aku lapar. Di depan ada restoran. Ayo kita pergi. Kakak tikus. Aku lapar banget nggak bisa jalan. Bisa nggak kamu gendong aku? Baiklah, sini. Hehehe. Nenek moyang, kenapa kamu begitu berat? Entahlah. Kakak Taois. Aku lapar. Tahan sebentar ya. Jangan. Kamu tetap di sini, aku akan segera kembali. Tapi, dengarkan, jangan lari-lari sembarangan. Di dalam tasku ada pemberian guru, pemberat 1000 jin. Kalau kamu bisa membawanya, aneh sekali. Yang. Su Yang. Guru, sudah selesai. Yang hilang. Kenapa kamu datang sendiri, Yang? Bu, aku menemani ibu sendiri sudah cukup. Yang terlalu ribut. Takut mengganggu istirahat ibu. Tidak boleh meninggalkan Yang sendirian di rumah. Ini apa maksudnya? Dia terlalu kecil. Akan takut. Paman, nenek, halo. Hari ini Yang tidak datang. Ada apa kamu mau cari dia? Baiklah. Dia pernah memberiku 1 botol kalsium terakhir kali. Sebenarnya aku ingin mengajaknya makan permen lollipop. Dia belum pernah makan sama sekali. Kasihan sekali. Paman, kamu suka kalsium itu? Ini khusus diberikan oleh Yang untukmu. Semoga kamu juga bisa menyukainya. Pergi dan cari Yang untukku. Cepat pergi. Kamu mau pergi atau tidak? Kamu mau pergi atau tidak? Apakah harus memberitahu ibu tentang tes DNA itu? Ternyata Yang adalah anak yang nasibnya sepi. Membawanya pulang hanya akan mempengaruhi keberuntungan keluarga. Sudahlah. Nanti beritahu ibu nanti malam saja. Kalau dia nggak bisa terima, nanti malah marah. Yang sebenarnya salah apa sih? Ayah bilang jangan, berarti jangan, Yang. Nenek juga tahu nggak? Iya.
Apa mungkin keberuntungan aku yang membawa kekayaan ini nggak mampu ditanggung keluarga Su? Membawa sial bagi mereka. Mereka juga tidak mau yang lagi. Aneh sekali. Kenapa akhir-akhir ini banyak orangnya? Ah, bos, bisnisnya cukup bagus ya. Iya, 2 hari ini bisnisnya sangat bagus. Entah kenapa juga. Sebelumnya ada seorang gadis kecil, kan, pernah beli barang di sini. Belum bayar, saya keluarga dari dia. Pinjam uang berapa? Saya yang bayar saja. Gadis kecil ya. Ingat sekarang. Beberapa hari lalu, beli 1 kotak susu et kalsium di sini. Anak kecil kan? Begitu lucu. Aku anggap itu sebagai hadiah untuknya. Tidak, aku yang bayar. Ah, kamu terlalu sopan. Waktu itu anak itu memberi aku sebuah jimat keberuntungan. Setelah aku menempelkannya, usaha saya jadi sangat lancar sekarang. Anakmu, benar-benar keberuntungan kecil. Bos, ini berapa harganya? Oh, biarkan aku melihatnya. Keberuntungan kecil. Ramalan, berbuat baik. Kalau ada masalah di rumah, cari saya untuk urusannya. Gadis kecil yang sangat imut. Kenapa orang dewasa di rumah tidak ada di dekatnya ya? Ramalan nasib itu takutnya cuma penipuan uang saja. Bisa jadi. Sengaja cari anak secantik ini untuk menipu uang. Aduh, om tante, mau ramal nasib. Guru saya adalah ahli licik. Ramalan saya pasti tepat loh. Kalau tidak ramal, bisa sembuhkan penyakit juga. Obat saya ini lengkap semua. Kalian beli saja. Apa yang terjadi sih? Hampir kelaparan semua. Guru, biasanya bagaimana sih dia mendapatkan uang? Dasar bodoh. Kenapa kamu merebut bisnis orang lain? Apa kamu tidak tahu ini wilayahku? Ahahaha, paman sih. Ah, paman Ye. Aku sangat lapar. Yang, hehehe. Kenapa kamu di sini? Hehehe. Ibu, apakah kesehatanmu sudah membaik? Di mana Yang? Bu sebenarnya. Halo, Pak Su, Yang hilang. Yang hilang. Iya, Pak Su, coba pulang dan lihat apakah dia sudah pulang. Lagi pula dia selain ke kuil. Sepertinya cuma bisa kembali ke sana. Bajingan. Bagaimana Yang bisa hilang? Ibu, jangan tambah repot lagi. Tidak, aku juga harus pergi. Ahahaha. Anak kecilku, bisakah kamu makan sedikit lebih sedikit? Hahaha, paman guru. Tapi aku sangat lapar. Bahkan paman guru tidak mau memberikan Yang. Kalau begitu, baiklah, kamu makan saja, Hehe, paling-paling nanti aku minta kembali dari kakak senior. Guru, jangan bilang ke guru ya, aku datang mencarimu. Guru tahu akan menangkapku dan membawaku kembali. Itu Yang, hehe, kalau begitu, kamu mau pergi kemana? Guru, Duyang sendirian sangat kasihan. Kamu tidak ingin Yang menemanimu. Bos, aku rasa kita sudah hampir selesai makan. Lihat bagaimana cara membayar. Hehehehe. Yang, kamu makan dulu ya. Paman akan telepon dulu. Aduh, paman. Baiklah, meski hari ini aku keluar tanpa lihat kalender. Yang sudah ketemu. Sebenarnya ini terjadi apa sih? Beberapa hari yang lalu masih baik-baik saja. Kenapa harus mengirimnya pergi? Ibu, jangan marah dulu. Dengarkan aku. Apakah ibu sadar? Sejak dia datang ke rumah kita jadi tidak tenang. Sejujurnya, saya harus bilang, saya sudah konsultasi dengan master. Bakat anak ini kurang baik. Bintang keberuntungan yang buruk. Akan membawa orang di sekitarnya juga terkena dampaknya. Tahayul. Sudah bertahun-tahun kamu dibesarkan, tapi kamu belum sadar bahwa kamu percaya ini. Lagi pula, kamu menyukainya. Bukankah kamu juga menganggap dia sebagai pengganti Xiao Xiaosu? Lihatlah, aku sama sekali tidak ada hubungan darah dengannya. Dia sama sekali bukan Xiao Xiaosu. Sial. Apakah dia Xiao Xiaosu atau bukan? Dia hanyalah seorang anak. Apa kamu berharap Xiao Xiaosu seperti Yang?
yang diambil pulang lalu dikembalikan lagi. Setiap kali aku teringat anak itu, betapa malang dan pengertiannya dia. Hatiku jadi tidak enak. Cepat carikan untukku. Kembalikan Yang-Yangku. Cari ibu Yang-Yang. Aku juga niat baik ingin mengantarkan Daos Hang Yuhua pulang. Siapa sangka dia hilang. Kamu cepat cari ya. Cari dulu baru kita bicarakan. Aduh, Yang-Yangku. HMPH, ayah jahat. Aku bahkan membantu menangkap penjahat. Dia malah curiga aku adalah bintang kesepian di langit. Hehehe. Bagaimana? Yang-Yang, masih lebih hebat aku, kan, Paman Guru? Kalau bukan karena aku baru saja memperkirakan mereka akan datang, mereka sudah menangkapmu kembali sejak lama. Hahaha. Baiklah, baiklah, Guru Paman paling hebat. Untungnya nenek masih mau Yang-Yang. Kalau nenek juga tidak mau Yang-Yang lagi, lalu bagaimana nasib Yang-Yang? Hehehe, Yang-Yang, dunia taman itu. Apakah selama ini tidak pernah membawamu turun gunung bermain? Shishu membawamu turun gunung bermain, bagaimana? Hahaha. SHH. Aku bilang sama kamu. Akhir-akhir ini aku ambil bisnis melihat angin dan air. Mau kita pergi lihat-lihat. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Baiklah. Ayo pergi. Hehehe. Wah, inikah Tuan Yu Zhenren? Dengar-dengar Anda adalah adik seperguruan Taois Yunhua. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda? Itu seharusnya untuk nama besar kakak seperguruan saya. Saya juga pernah mendengar tentang Anda. Hahaha. Ini anak Anda ya? Ini murid senior saya. Dan memang ahli bertarung. Kali ini sengaja saya bawa dia untuk berlatih. Oh, begitu. Dari sini sudah terlihat penuh semangat. Hebat, hebat. Guru tidak pernah mengajariku apapun. Apakah aku benar-benar murid utama guru? Sebenarnya tidak. Guru hanya memperhatikanku sedikit. Tapi dia tidak mengajariku apapun. Aku hanya membantu dia dengan pekerjaan kecil. Pekerjaan rendahannya. Tuan Yu Zhenren. Tolong periksa untuk saya. Bagaimana feng shui rumah saya ini? Huhuhuhu. Tempat ini. Berdekatan gunung dan air. Ini adalah tempat dengan berkah yang dalam. Hanya saja hiasan-hiasan ini kali ini salah pilih. Kalau begitu ini. Hiasan-hiasan ini benar-benar agak mudah membuat uang bocor. Bocor uang. Hehehehe. Apakah kamu belakangan ini merasa bisnis agak kurang lancar? Dan sering sekali diambil orang duluan. Memang begitu. Sejak beli rumah ini, semuanya jadi tidak lancar. Makanya saya ingin minta Anda lihat. Oh. Iya, ada masalah. Bagaimana menurut Anda cara mengatasinya? BNCHNG Chotai. Ham. Hong, TTC Ula 2 ST Chatai IPU Lubengoai. La THN tu TRN Halam Tenui VAN Cebin. Cainai, hahaha. NHNG THN tunai. La THN tu TRNH. Tidak hanya bisa menenangkan rumah, tapi juga bisa menarik kekayaan dan keberuntungan. Semua ini dibuat langsung oleh Master Yu Hua. Tentu saja. Dan sangat berharga. Kakak senior saya dulu. Hanya dibuat 10 patung makhluk suci. Yang lain sudah diambil oleh orang yang beruntung satu persatu. Hanya tersisa ini saja.
Tinggal ini saja. Aku mau semuanya. Perhatikan kata-katamu. Ini semua harus bayar, ya? Kau kira aku pergi ke pasar beli sawi putih ya? Beli sawi kecil ya? Oh. Iya, maaf ya, orang asli. Aku minta maaf ke mereka. Maaf ya, maaf. Apa sih, Yang? Kamu lapar ya? Iya, iya. Aku yang lapar. Oh. Lihat otak babi aku ini. Aku lupa mengadakan jamuan untuk kalian berdua. Kalau begitu hari ini aku yang bayar. Mau makan apa saja? Kita makan apa saja. Ini juga ini. Masih mau? Selain keempat ini. Yang lain semuanya mau 5 buah. Pagi ini aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Berulang kali menghubungi klien secara pribadi. Membocorkan harga dasar saya. Kamu tahu tidak kalau kamu sudah melanggar hukum? Bosu, maafkan saya. Saya tidak sengaja. Mereka bilang kalau saya memberitahu harga dasar. Mereka akan bekerja sama dengan perusahaan kita. Saya juga demi kebaikan perusahaan. Sore ini kamu tidak perlu datang lagi. Saya sudah sangat berbaik hati tidak melapor polisi. Sulung, pergi sana. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hal ini jelas sudah berlalu setengah tahun yang lalu. Pak Su, bagaimana mungkin dia tiba-tiba membahas hal ini? Semua ibu-ibu, kertas jimat sudah saya bakar. Tunggu saja dibalas balik. Pak Bos, beberapa hari ini aku mengikuti Luo Shan. Aku menemukan dia tidak berhubungan baik dengan pria ini. Pria ini bukankah guru besar yang dulu? Apa hubungan mereka? Menurut penyelidikan, pria ini adalah kakak kandung Luo Shan. Dan dia selalu aneh-aneh, cukup menakutkan. Konon guru besar itu sama sekali penipu. Sepertinya yang benar. Luo Shan memberi saya racun, dia ketahuan. Lalu mereka sengaja memberitahu saya. Yang adalah bintang keberuntungan. Apakah dunia ini? Benar-benar ada hal yang tak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Anak ini kok bisa makan sebanyak ini? Hahaha. Anak ini sangat berbakat, sangat cocok untuk belajar sesuatu, juga suka berbuat onar. Nona Yuzen, lihatlah. Biarkan aku yang menjaga binatang pelindung ini. Berikan harga saja. Ini cuma mengandung yuan, bukan uang asli. Jadi maksudmu 108.000 yuan? Hehehehe. Tidak masalah. Tidak masalah, hehehehe. Aku bicara soal harga pasti, ya. Hahaha. 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 Yu Zhenren, Anda benar-benar dapat diandalkan. Saya akan mencari Anda lagi lain kali. Hehe, baiklah. Melayani kalian tidak melelahkan. Tidak melelahkan sama sekali. Hehehe, iya. Paman Guru, barang-barang ini juga tidak ada energi spiritualnya. Untuk apa membawanya? Tentu saja aku tahu mereka tidak ada energi spiritualnya. Tapi mereka semua adalah kerajinan yang berharga. Sangat berharga. Kita bisa menjualnya kembali dengan untung. Shishu, jadi kamu masih bilang keluarga Beidou punya sesuatu? Aku tidak bilang begitu. Dia akan beli barang kita. Dan kali ini Anda berpikir untuk menghasilkan banyak uang. Hahaha. Saya tidak mendengar apa yang dikatakan tuannya yang akan dia lakukan. Berbalik. Berbohong. Hehe, ini cuma bohonganku. Kamu jangan bilang ke kakak senior, ya. Aku mau bilang sama kamu. Uang Qian Feng juga bukan hasil yang baik. Kita ambil uang dia lalu kita ambil. Lalu berikan kepada orang yang membutuhkan.
Ini juga termasuk menabung amal, paham? Wow, Shishu, kamu hebat sekali. Lalu, siapa yang membutuhkannya? Omong kosong, kita bahkan tidak mampu makan. Tentu saja, kami yang membutuhkannya. Hehehe, aku bilang padamu. Yang, kamu mau makan apa? Mau minum apa? Mau bermain apapun? Semuanya bisa dilakukan. Tunggu aku. Hahaha. Benar-benar tak diragukan lagi adalah keberuntungan dari langit. Meski begitu, dia masih bisa mengatasi bahaya dan keluar dari situasi sulit. Kalau begitu, aku harus menghapusnya secara tuntas. Master Luo. Aku sudah melaksanakan perintahmu. Bagus sekali. Tapi masih ada satu hal lagi yang harus aku lakukan. Aduh ya ampun. Hehehe. Ini apa ya? Mencari raja makan. Makan makanan yang ditentukan dalam 30 menit, hadiahnya 10.000. Hehe, benar-benar lucu. Raja makan adalah orang yang bisa makan banyak sekali. Loh, dan kalau selesai dalam setengah jam ada hadiahnya juga. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Mereka sudah kena umpan. Halo? Apakah Anda datang untuk makan? Hehe, kami datang untuk ikut tantangan Raja Makan. Tantangan Raja Makan? Ya, Anda yang ikut. Hahaha, itu dia. Kamu sedang bercandakan. Kalau tidak habis, akan kena denda loh. Tenang saja, pasti bisa habisin. Aduh. Bisa mulai belum? Aku sudah nggak sabar lagi. Habis dalam setengah jam, baru dapat hadiah, ya. Enak banget. Kebanyakan makan sampai kenyang. Lihat nggak? Anak ini sama sekali nggak berhenti. Bukankah orang tua sengaja memaksa anak makan sebanyak itu demi menarik perhatian? Mungkin begitu ya. Gimana mungkin? Aku di sini sudah lebih dari setengah jam. Anak ini sudah makan setidaknya 10 mangkuk lebih. Aku sengaja nonton siaran langsung untuk melihatnya. Awalnya pikir itu cuma gimmick, tapi ternyata ada perut besar sejati. Orang di kota ini semuanya aneh ya. Mereka sendiri nggak makan, tapi suka lihat aku makan. Guru dulu selalu bilang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Sepertinya dia menipuku. Ini dia. Aduh, meskipun anak ini memang benar-benar bisa makan. Tapi makan sebanyak ini, benar-benar tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Jangan sampai dia makan begitu banyak. Kakak seniorku bahkan tidak mengizinkan aku membawanya jalan-jalan keliling. Hahaha. Makan terlalu banyak. Hahaha, kita sampai membuat kuil kami bangkrut karena makan. Hahaha. Aduh. Kalau begitu, Tuan. Saya punya ide. Apakah Anda mau mempertimbangkannya? Seru nggak? Lihat siaran langsung ini. Baru setengah jam mulai sudah meledak. Lihat berapa banyak orang yang suka yang. Gimana kalau gini? Anda pertimbangkan untuk membuat dia tanda tangan kontrak dengan perusahaan saya. Harga siaran langsung. Hehe seru banget. Hehehe. Yoyo. Sayang. Yau, kenapa kamu? Di sini, aku dan nenek terus mencari kamu. Kamu tahu nggak? Semua orang sangat khawatir sama kamu. Kamu sudah tidak mau sama aku lagi. Masih peduli di mana aku? Guru senior, ayo kita pergi. Aku bilang, Subao. Ini kamu tidak berperi kemanusiaan, kan? Yang di kuil kami juga adalah harta kami. Kenapa dia datang ke sini? Kenapa jadi seperti rumput? Karena keluarga Su terlalu tinggi bagi kami. Kakak senior kami menyuruh kami untuk membawa yang pergi. Sayang. Bukankah kamu bilang dia sudah membuat kuil kalian bangkrut? Kenapa sekarang dia jadi harta di kuilmu? Pergi sana. Dia bukan harta kami. Kami tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk memberinya makan. Yao. Kamu hanya perlu ikut pulang dengan ayah.
Ayah bersumpah tidak akan meninggalkanmu. Mulai sekarang aku adalah ayahmu. Nenek tetap nenekmu, oke. Hei, yang satu ini. Hei, Zenren. Tentang kerja sama kita itu. Kalian berdua membawa begitu banyak alat sihir. Seharusnya tidak masalah, kan? Ayo, ayo, ayo. Aku setuju. Tapi bagi hasilnya 37. Aku 3, kamu 7. 7 bagi kamu. Hehehehe. Hei hei. Hahaha. Setelah 7 tahun, kita kembali bertemu. Xiao Fuxing, kamu adalah orang jahat. Hahaha. Anak yang polos. Apakah kamu pikir? Ayah yang bahkan tidak bisa mengenali putrinya sendiri. Apakah dia benar-benar orang baik? Tapi dia masih lebih baik darimu. Guru saya pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Oh, Dao Zhang Yunhua, ya. Meskipun saya tidak takut padanya. Tapi jika dia tahu, itu pasti akan jadi masalah. Kalau begitu, kenapa kamu tidak segera melepaskanku? Hahaha, kamu kira aku tidak tahu kamu adalah Tao Tie? Makan semakin banyak, kekuatan semakin besar. Kali ini khusus untuk mengatasi kamu. Semakin kamu berontak, kamu malah semakin. Kalau kamu tidak sengaja tercekik, aku sarankan kamu tetap diam saja. Ahahaha. Aduh, lupa bawa alat sihir. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan penjahat besar ini? Kita harus berdiskusi dulu. Lihat apakah bisa. Sudah. Cukup. Bagi 46, aku dapat 6, kamu dapat 4. Tidak baik, domba itu bermasalah. Penjahat besar, kamu salah meletakkan. Seharusnya taruh Huangqi dulu baru bara arang. Kalau tidak Huangqi akan terbakar. Kamu tahu sedang melatih apa? Aku tahu kamu mau mengubahku jadi pil, kan? Kamu tahu, kamu tidak takut. Lagi pula tidak ada yang menginginkanku lagi. Sudahlah, kalau kamu mau latihan, latihan saja. Asal jangan terlalu sakit. Tidak sampai ketakutan sampai bodoh, kan? Aku juga tidak tahu apakah si bodoh itu akan. Kami juga tidak tahu. Kamu bilang apa? Yang hilang lagi. Sebenarnya ini terjadi apa sih? Aku menemukan Yang. Dia sedang siaran langsung di sebuah toko. Awalnya aku ingin membawanya pulang. Ternyata seseorang yang mengaku paman guru menghentikanku. Tidak mengizinkanku membawa Yang. Lalu kemudian. Apa? Lalu aku mengejarnya. Tapi yang tersisa hanya bungkusannya, yang tidak terlihat. Sungguh malang, sungguh malang. Bukan Yang. Apakah kalian bisa menemukan ada pengkhianat seperti ini di perusahaan kalian? Kamu ya? Apakah Xiao Susu begitu penting? Meskipun dia bukan Xiao Susu. Saya sudah yakin. Dia adalah cucu saya. Suzong, Nyonya Su. Anda berdua cepat pergi lihat. Ya, Tuan Muda Surong sudah sadar. Cepat. Terima kasih. Kakak, kamu ini membunuh orang, Laoshan. Kamu pura-pura suci, dia sudah mati. Aku mendapatkan takdir bintang keberuntungan. Nanti aku akan membantumu masuk ke keluarga Su. Sebenarnya mimpimu sudah tercapai. Dia mati? Apa hubungannya denganmu? Tapi tidak ada. Tapi apa kamu lupa?
Kapan saja bisa ada alarm dan menangkapmu. Kamu membocorkan rahasia perusahaan. Ini benar-benar bom waktu. Hehe, aku bilang padamu. Ini adalah kebenaran. Orang yang bertemu harus berkata jujur. Hehehehe. Tidak ada wibawa. Kalian mau tanya apa? Apakah Yang sedang di atas? Iya, kakakku menangkapnya kembali untuk latihan duel. Latihan duel. Dia adalah takdir. Nasib bintang keberuntungan sangat langka. Kakakku ingin menjadikannya sebagai bahan obat untuk menyempurnakan pil keberuntungan. Asalkan berhasil menyempurnakan takdir bintang keberuntungan, dia bisa memilikinya. Aduh. Yayang, jangan lari, kakak datang. Suchen, kakekku, cucu besar Suchen, nenek. Kamu akhirnya bangun. Ayo, ayah, ayo. Kalian lihat nggak? Yang di tanganmu itu laporan tes paternitas. Apa? Tes paternitas. Yaitu, itu laporan yang ada di tangan saya setelah saya bermasalah. Laporan itu di tangan saya. Tidak ada? Waktu itu tidak ada apa-apa di sekitarmu. Ya? Oh, benar, benar, benar. Saya ingat sekarang. Oh, saat kamu mengalami kejadian itu, aku melihat ada sosok aneh di sampingmu. Aku sedang bersiap melapor. Apa yang dia ucapkan di dekatku? Aku langsung pingsan. Setelah aku sadar, aku merekam video ini. Yang. Di mana orang Yang? Yang telah diculik orang. Sayang sekali, hei jangan. Ayah, Yang adalah Xiao Su. Hasil tes paternitas. Aku dan dia memiliki hubungan darah hingga 99,9%. Oh, saya harus menyelamatkannya. Dalam 1 jam lagi, Divinity MU akan terkunci ke tubuhmu. Nanti aku akan menggunakan tubuhmu untuk menyulap obat. Aku akan mendapatkan pil sejati yang luar biasa. Hahaha. Yanyang, jangan takut. Kakak datang. Yeah. Kalian jangan mendekat. Jangan. Yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yo. Apa ini? Ini adalah Wang Tongdan. Ayah memakannya. Semua akan terbang pergi. Yoyo, maafkan aku. Ini semua salah ayah yang bodoh. Aku telah ditipu mereka. Ayah minta maaf padamu. Tak apa, Kiang, ayah sudah memaafkanmu. Tapi lain kali jangan lagi berani-berani menyelamatkanku. Sebenarnya aku sudah memberi diri sendiri larangan untuk menyakiti diri. Mereka tidak akan bisa menyakitiku. Ayah. Aku tidak menyangka kamu juga orang yang mudah terharu. Jujur saja. Ini juga pertama kalinya aku melihat Soho berbicara kepada orang lain. Ayahku adalah keturunan keluarga Qian. Pasti akan mati. Long yang bermain api dan terbakar sendiri. Baru saja lari sebentar. Dia meledak. Sebenarnya dia juga salah satu murid senior perempuan. Dia sangat pintar. Senior perempuan itu sangat menyukainya.
Siapa sangka dia meramal untuk dirinya sendiri. Ramalan itu mengatakan Yang adalah musuh bebuyutannya. Jadi, dia selalu ingin mencelakai dan mencuri Yang kapan saja, dalam satu kalimat. Untungnya, senior perempuan sudah tahu dan mengadopsi Yang sejak awal. Dharma Lotus tahu identitas Yang. Lalu kenapa tidak memberitahuku? Dua nasib sangat istimewa. Bahkan jika diserahkan kepada kalian, kalian juga belum tentu bisa melindunginya. Jadi dunia seolah ingin melindunginya. Sekarang aku akan membebaskan kalian dulu. Kalian semua bisa naik ke posisi masing-masing. Hahaha. Yai, seru, seru, seru. Tidak. Kalau begitu, paksa tidak bisa jadi adik perempuanku. Selamat kamu menjawab dengan benar. Kita bicarakan dulu. Kamu serahkan Yan ke aku. Tuangkan segelas susu untuk aku. Baik-baik saja. Hahaha. Paman ini, istana ladangnya memerah. Apakah belakangan ini sedang bisnis properti atau semacamnya? Sungguh ajaib. Kamu sekarang tidak terlalu tepat untuk bicara. Ya, tapi kamu akan mengalami hukuman penjara. Harus sangat berhati-hati. Ya, kamu sudah kena. Kamu tahu sendiri apa yang kamu lakukan. Nanti kalau razia ketat menangkapmu. Semua yang lewat, jangan sampai terlewat. Ya, ini adalah pil obat yang saya buat sendiri. Untuk penyakit jantung, hipertensi, satu pil kecil langsung sembuh. Tanpa operasi, tanpa anestesi. Obatnya mujarab, tidak ada diskusi. Tidak ada. Ayah sudah memberimu kartu tambahan, kan? Kalau kamu sudah dapat uang, mau buat apa? Di toko kecil beli permen, tidak bisa pakai kartu. Hanya uang tunai saja. Ayah tunggu aku mendapatkan uang dulu. Nanti aku akan membeli permen untukmu, nenek, dan kakak. Hebat banget. Aku mau bilang nih, Yan yang dulu yang aku bawa pulang. Itu juga adik perempuanku. Aku yang pertama suka dia. Aku suka dia. Jadi aku yang membawanya pulang. Itu juga adikku. Adikku. Baik, Pak Su. Tunggu sebentar. Paman. Kamu belum lama menikah, kan? Ah iya. Ada apa sih? Kasih aku 5 yuan. Ah Yoyo. Papa kan baru saja kasih kamu uang. Kenapa minta uang lagi sama paman? Bukan kamu yang kasih. Harus paman ini yang kasih. Aku nggak punya uang kecil. Hanya sebanyak ini. Maaf, Pak. Sekarang membocorkan rahasia langit. Tidak baik untukmu maupun untukku. Istrimu dalam bahaya. Bagaimana mungkin istriku? Dia belakangan ini tidak merasa nyaman. Sedang istirahat di rumah. Tidak kemana-mana. Percaya tidak? Coba telepon. Yang ini tidak akan bercanda. Kamu bisa coba hubungi. Maaf, pengguna yang Anda hubungi. Sementara tidak tersedia. Mungkin dia sedang tidur. Aku lihat rekaman CCTV. Pergi mati? Kalau bukan karena suamimu yang menyelidiki, aku juga tidak akan ketahuan. Saudaraku juga tidak akan mati. Kamu siapa? Aku juga akan membuatmu membayar. Sayang. Selesai? Bagaimana Luoshan bisa tahu? Aku harus pulang. Pak Su, aku harus pulang. Tunggu sebentar, aku sudah panggil polisi. Mereka segera datang. Istrimu tidak apa-apa. Ayo ikut aku. Halo. Rumahmu tadi baru saja dibobol perampok. Tersangka telah ditangkap. Tapi istri Anda ketakutan. Mungkin Anda perlu datang sebentar. Baik. Tidak heran kalau kakak saya bilang kamu adalah musuh. Saya benar-benar menyesal dulu menyayangimu. Kakak saya memang kamu yang membunuhnya. Kamu tidak akan mendapatkan balasan yang baik. Nona ini. Perhatikan pilihan kata-katamu. Kakakmu ingin membunuhku. Kalau dia gagal membunuh, bagaimana bisa aku yang menyakitimu? Kakak, jika berbuat jahat pasti akan mendapat balasan sendiri. Bu, bukankah ibu tidak pernah sekolah? Bahkan hal ini pun ibu tidak tahu. Aku sebenarnya ingin kamu mengerti. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah memaafkanmu, tapi kamu malah tidak tahu menyesal.
malahan semakin kejam. Luo Shan. Kalau begitu jangan salahkan aku bersikap kasar padamu. Kenapa, Tuan Su? Padahal aku yang mengenalmu duluan. Tapi kamu malah menikah dengan orang lain. Kenapa aku yang tadinya mengira mantan istrimu sudah meninggal? Nanti kamu akan melihatku lebih lama. Tapi kenapa kamu tidak mau bersama denganku? Yao Yao, kamu tenang saja. Ayah selalu hanya mencintai ibu kamu seorang. Tunggu sebentar lagi ya. Nanti aku akan mengajakmu bertemu ibu. Oke, peluk ayah. Pintar sekali. Kentang-kentang nier kentang Ken. Pagi-pagi sekali. Siapa ini? Aduh, kakak datang menjengukmu. Kakak Lin Mo. Kamu datang ya, Su Yang. Sudah berapa kali kukatakan padamu, laki-laki dan perempuan tidak boleh berinteraksi dekat. Jangan bergabung dengan orang-orang yang tidak jelas seperti ini. Lupa bilang lagi. Kang Lemon bukan orang jahat yang sembarangan. Dia adalah kakak yang baik. Mulut kecil ini benar-benar manis. Lihat apa yang ayah bawakan untukmu. Melewati. Wow, uang sebanyak ini. Mata uang kecil cuma tahu kamu suka uang. Lalu waktu terakhir aku kirimkan kalung giok, aku merasa harus memberimu lagi. Gimana? Suka tidak? Suka? Suka. Begitu banyak uang kecil. Bisa beli banyak susu et kalsium. Permen lollipop dan mie kering. Yang sangat beruntung. Ini cuma berapa uang sih? Yang, jangan minta uang dia. Kakak yang belikan untukmu. Kenapa harus? Orang itu butuh uang tunai. Bukan kamu. Anak kecil yang hitam legam. Kalau butuh uang, bilang saja ke kakak. Kakak punya banyak uang. Tapi Su Chen kakak juga kakak baikku. Kalian berdua adalah kakak baikku. Wah, siapa itu? Profesor Shen, kenapa Anda datang? Shen Chen, adik perempuanmu sudah ditemukan kembali. Ah iya. Ini memang benar-benar adik perempuanku, Su Yang. Sungguh tak kusangka anak ini ternyata begitu kecil. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan Profesor Shen? Terakhir kali aku ke rumah sakit. Aku dengar mereka bilang membeli sebotol Longhua dan sangat efektif untuk penyakit jantung dan pembuluh darah otak. Awalnya aku tidak percaya. Tapi setelah mengambil satu untuk diuji, benar-benar menemukan bahan baru. Itu bukan obat dari Yang, kan? Ya, melalui analisis bahan, aku menemukan sebuah obat yang bisa efektif mengobati penyakit kardiovaskular, dan tidak memiliki efek samping beracun apapun. Tapi jasa ini bukan milikku, melainkan milik anak ini, kakek Shen. Sebenarnya obat ini diajarkan oleh guruku. Aku juga menemukannya secara kebetulan saat meracik pil. Ini bukan jasa yang bisa aku klaim. Anak baik, apakah kamu masih punya obat lain di tanganmu? Kakek bersedia membayar mahal untuk resep obat yang kamu pegang. Harga mahal? Benar. Aku punya banyak obat di sini. Kakek tidak tahu kamu mau yang mana. Bagus sekali, aku mau semuanya. Tidak heran aku bangun pagi tadi dan melihat cermin. Ternyata hari ini akan dapat untung besar. Hahaha. Aku bisa menemukan bahan baru seperti ini. Harus berterima kasih pada seseorang. Orang ini adalah anak yang duduk di sebelah saya. Saya tahu kalian mungkin tidak percaya. Tapi ini benar adanya. Meskipun Yang masih muda, dia sudah mahir dalam merebus obat tradisional Tiongkok, serta mengatur takarannya dengan tepat. Longhua dan adalah ramuan yang dibuat langsung oleh Yang. Mulai sekarang, Su Yang akan menjadi murid tertutup saya. Aku akan mengajarkan semua ilmu yang telah kupelajari seumur hidupku, dengan sepenuh hati kepadanya. Kita yang benar-benar hebat, bahkan sudah diterima sebagai murid oleh Profesor Shen. Kita baru berumur 7 tahun. Belum sekolah juga. Kamu benar-benar luar biasa. Hahaha hom. Utamanya karena gen yang baik. Ayahnya memang sangat pintar. Hahaha. Gen sehebat ini kenapa tidak diwariskan sedikit ke aku? Hehe. Profesor Chen sangat baik padaku. Dia mengajarkan banyak pengetahuan tentang obat herbal. Aku selalu mengira obat ajaib itu tak berujung. Tapi kemudian aku baru sadar. Ekstraksi getah juga bisa mendapatkan komponen terbaik dari obat.
Aku juga dengar baru-baru ini Profesor Shen menemukan. Selalu ada bantuan dari kita, Yang. Haha, luar biasa. Haha. Xiao Fuxing merusak usahaku. Membunuh aku. Master tidak akan membiarkanmu pergi. Hei, si pelit kecil. Bagaimana kalau kita buka lapak saja? Buka lapak untuk meramal? Ya. Bukan? Buka lapak bisa jual apa saja. Misalnya kertas jimatmu, obatmu dan alat-alat ritual lainnya. Kalau kamu suka meramal juga bisa. Oke. Aduh, ini semua apa ya? Ini semua barang bagus. Misalnya, tanaman ini. Kalau bicara tentang esensi bulan. Kalau panas dalam. Minum tanaman ini akan sembuh. Aduh, ini juga nih. Baik. Saya percaya ini. Tapi orang lain mungkin akan mengira kamu menipu uang. Kalau begitu, aku nggak punya apa-apa lagi untuk dijual. Deng. Kalau begitu, kamu bertanggung jawab untuk memanggil-manggilku. Uang hasil penjualan semuanya milikmu. Ya. Dengar-dengar, kalian sangat berpengalaman dalam memperdagangkan anak-anak. Haha, mari kita katakan begitu. Selama itu anak yang kami suka. Memang tidak ada yang pemarah. Sebagian anak yang ditangkap dijual ke desa. Sebagian lagi dikirim untuk mengemis. Haha, tanpa biaya. Untung besar. Lihat dua anak di pinggir jalan itu. Aku beri kalian angka ini. Kita harus menyingkirkan keduanya. Astaga. Gadis ini penampilannya cukup bagus. Pasti makan banyak biaya. Ya, tapi anak laki-lakinya agak terlalu besar. Sulit untuk bertindak. Lihat cara mereka berpakaian. Jelas orang kaya. Dia tidak akan membalas dendam pada kita, kan? Yang saya maksud adalah 10 juta. Tapi mereka berdua harus dilumpuhkan dan disingkirkan. Soal yang berikutnya, saya benar-benar tidak akan ikut campur. Itu memang tidak masalah. Hanya saja penampilannya memang cukup bagus. Apa benar harus dilumpuhkan? Kalau begitu tidak ada nilainya. Anak laki-laki yang 15 juta itu tidak masalah. Tapi anak perempuan itu, aku harus melihat adik kecilnya benar-benar cacat. Aku lihat kalian berdua anak-anak berjualan di sini. Apakah keluarga kalian tidak khawatir? Tidak khawatir, aku bukan anak kecil. Aku lihat kalian sudah berjualan di sini cukup lama. Juga tidak ada yang membeli. Apakah dia kelelahan? Makan permen dulu. Iya, ayah bilang jangan makan barang dari orang asing. Tanya terus tapi nggak beli. Sentuh-sentuh sampai modelku rusak. Dia orang jahat. Aku mencium bau darah dari dia. Jadi dia pasti pernah membunuh orang sebelumnya. Ah, lalu kita harus bagaimana? No, lihat ini. Lalu kita harus apa? Kalau begitu, lari saja. Kamu benar-benar penakut? Ya, aku menunjuk, kamu tidak. Kita juga tidak bisa mengalahkan mereka. Kalau begitu, lari dulu lalu lapor. Biarkan mereka datang mencari kita. Aku punya cara. Oke. Tunggu aku ya. Jangan sembarangan lari. Hei. Adik, kamu lapar. Kenapa kamu jualan sendirian di sini? Kakak pergi beli makan. Aku menunggu dia di sini. Oh, jadi anak laki-laki itu kakakmu ya? Dia jatuh. Jatuhnya cukup parah juga. Benarkah? Kakak, di mana kakak? Dia suruh aku jemput kamu. Baik, Pak, aku ikut kamu. Kecil, namamu siapa? Tenagamu benar-benar besar ya. Namaku Su Yang. Aku tidak hanya kuat, bisa juga meramal ya. Oh ya? Kalau begitu coba ramalkan keberuntunganku akhir-akhir ini. Kamu ada bau darah. Pernah membunuh seseorang sebelumnya. Dan kamu punya rambut runcing di kepala. Bukan cuma terlihat akan sial. Tapi juga jidatmu menghitam. Segera akan masuk penjara. Anak kecil, ngomong apa sih kamu? Di kehidupan berikutnya, sebelum keluar rumah, hitung dulu baik-baik. Lihat apakah kamu akan sial atau tidak. Kamu hari ini sebelum keluar rumah tidak makan ya? Gendut, cepat datang bantu. Kak Dabo. Hanya dengan kamu saja berani ganggu adikku. Jangan. Apa yang terjadi? Kepala Chen Feng. Kalau aku tahu kamu memang jahat, masuklah dan renungkan diri. Siapa itu?
Ini terlalu berbahaya. Jangan lakukan seperti itu lagi. Sudah mengerti? Dengan bebanku di sini, tak ada yang bisa mengaktifkanku. Hei, aku sudah menemukan. Mereka memang menerima uang untuk bekerja. Seseorang bernama Qian Feng membayar 15 juta agar mereka menangkapmu. Qian Feng, saya ingat dia. Saya dan senior saya pernah ke rumahnya. Bahkan pernah menghitung Feng Shui-nya. Tapi Qian Feng ini, dia adalah pengikut setia Luoyang. 10 tahun lalu dia masih orang miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi sejak Luoyang memberinya petunjuk, dia langsung lancar jaya. Bisnisnya semakin besar. Baru hari ini aku cek dan tahu. Dia selalu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Apa dia membalas dendam? Hanya demi Luoyang. Terlalu berbahaya. Aku bilang Nenek Linmo. Bukankah kamu bilang, bagaimana bisa membiarkan Yayang melakukan hal yang sangat berbahaya seperti ini? Maaf ya, Nenek. Aku tidak akan berbuat lagi. Nenek yang menyuruh Kak Lemon mengurus pesta pernikahan. Kak Lemon juga tidak meninggalkan aku. Nenek jangan marah lagi. Baiklah, ya. Bukan adik kandung sendiri. Ternyata sama sekali tidak peduli. Kalau aku pasti tidak akan meninggalkan kalian satupun di sana. Apa maksudnya? Maksudmu apa? Kami malah bertengkar. Ayo pergi. Profesor datang. Ada kabar baik. Mau dengar nggak? Kabar baik apa? Karena, dalam proses pengembangan obat oleh tim kami, kamu memberikan kontribusi besar untuk tim. Jadi, mulai sekarang, kamu nggak cuma murid saya yang setia. Kita sudah menjadi bagian dari tim ini. Jadi mulai hari ini, saya, Yang, sudah menjadi mahasiswa kecil di bidang pengobatan herbal. Hahaha, ini adalah ijazahmu. Ini tidak bisa begitu saja. Yao belum masuk sekolah dasar, tapi sudah bisa mendapatkan ijazahnya. Apa itu sertifikat gelar? Bisa tukar sepotong permen. Tidak apa-apa, Yang, jangan merasa tertekan. Ikuti saja aku. Ngomong-ngomong, aku punya cucu yang sebaya denganmu. Dia terkenal sebagai jenius di daerah sini. Dia bisa mengajarimu. Dan juga bisa mengatur pernikahan dan hal-hal lain. Loh. Hahaha, Profesor Shen, ini nggak bisa begitu. Kami, Yang, masih kecil. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berdekatan. Hai, dunia orang dewasa memang rumit. Aku lebih baik makan yang enak-enak saja.